Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 RPL. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Selalu semangat ya, jangan sampai kalian karena WFH belajar dari rumah, kita daring, kalian jadi terlena dengan tidur terus, lupa mengerjakan tugas. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu hantarkan ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa dimulai dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang logika matematika. Tentunya kalian sudah sering belajar tentang logika ya, karena kalian kelas RPL. Di sini RPL atau teknologi tentang rekayasa perangkat lunak sangat berkaitan dengan logika matematika. Dengan logika matematika kita mengenal true and false, bilangan biner 1 dan 0. Biasanya kalian belajar tentang itu ya. Nah, kita akan belajar tentang logika matematika. Kenapa kita harus belajar logika matematika? Nah, logika matematika mempunyai peranan mendasar dalam perkembangan teknologi komputer karena digunakan dalam pemrograman, arsitektur, basis data, dan sebagainya. Nah, coba kamu tentukan keterkaitan antara logika matematika dengan pemrograman komputer. Nah, kalian sendiri pasti sudah tahu apa sih yang akan kita pelajari nantinya. Tentunya kalian sudah tahu tentang operasi dan konjungsi, disjungsi, dan kawan-kawannya. Kemudian true, false, benar atau salah, hubungan dan. Nah, sekarang sebentar. Nah, hubungan dan kita sering belajar itu. Kemudian di sini kita selain belajar di komputer, logika juga berkaitan dengan sains, hukum, dan bidang lainnya. Tentang penarikan kesimpulan. Oh, kita belajar menarikan kesimpulan di bahasa Indonesia, Bu. Nah, saling berkaitan. Oh, kita belajar tentang penarikan kesimpulan di bidang hukum. Bagaimana kalau seorang yang terdakwa itu ternyata tidak bersalah. Nah, tidak bersalah berarti logikanya dia tidak mendapatkan hukuman. Nah, secara tidak langsung kita sudah mempelajari logika itu sendiri di dalam pikiran kita. Nah, makanya logika merupakan aturan penalaran atau pemikiran logis. Berarti dia sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita bagaimana mengembangkannya. Logika berhubungan dengan pernyataan. Sehingga di dalam logika itu ada dua kemungkinan kebenaran. Kebenaran itu ada dua. Bisa benar, bisa salah. Di dalam dunia mesti ada yang kita lakukan itu adalah hal yang benar dan ataupun yang salah. Kita selalu belajar itu. Dalam pengoperasian Dalam pengoperasian komputer hanya dikenal dua kondisi yang analog dengan logika, seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang namanya true or false. True or false. Benar atau salah, seperti yang tadi Ibu bilang, dua kemungkinan kebenaran. True or false. Nah, kita akan belajar tentang itu. Nah, sekarang kita belajar tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan, itu kurang P ya. Kalimat tertutup, bukan tertutup tapi tertutup. Kalimat tertutup atau pernyataan itu sendiri adalah kalimat yang pasti memiliki nilai kebenaran. Berarti bisa memiliki nilai benar, bisa salah, tidak mungkin kedua-duanya. Masa suatu pernyataan atau suatu kalimat memiliki arti dia benar salah? Tidak ada.
pasti hanya satu, benar saja atau salah saja. Itu yang namanya pernyataan. Lawan dari pernyataan adalah bukan pernyataan. Bukan berarti dia tidak memiliki nilai kebenaran. Saya tambahkan. Nah, ini bukan berarti dia tidak memiliki nilai benar atau nilai salah. Berarti tidak ada hubungannya ya. Misalkan contoh 10 adalah bilangan genap. Oh betul, 10 itu bilangan genap bisa dibagi oleh 2. Berarti dia adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Sekarang contoh yang bukan. Berapa usiamu sekarang? Usia orang kan beda-beda, tergantung orangnya. Nah kalau orangnya memang anak kecil berarti dia bilang katakanlah kira-kira umurnya 10 tahun. Belum tentu, yang tahu kan hanya orang itu tersendiri. Nah kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Nah bukan pernyataan yaitu. Biasanya bukan pernyataan itu suatu kalimat pertanyaan, tanda tanya, perintah, tanda seru. Kemudian kalimat pengharapan. Pengharapan itu seperti ini. Semoga hari ini tidak hujan ya, biar aku bisa jalan-jalan. Nah, kan belum tentu, kita tidak tahu apakah hari ini hujan atau tidak. Nah, karena ada kata semoga, mengharap. Nah, biasanya seperti itu. Malang adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Apakah betul Malang Provinsi Jawa Timur, ibu kota Provinsi Jawa Timur? Ternyata bukan. Yang benar adalah Surabaya ya. Berarti pernyataan tersebut bernilai salah. Dalam logika, pernyataan biasanya diberi lambang huruf kecil. Biasanya boleh A, B, C, tapi yang sering kita pelajari adalah P, Q, R. Nah, lanjut. Sekarang kalimat terbuka. Kalimat terbuka, kalimat yang belum mempunyai nilai kebenaran. Belum punya, berarti dia mengandung peubah atau variabel. Nah, variabel itu bisa abjad ya, dalam bentuk abjad. A, B, C, D, F, G, biasanya X, Y. Nah, atau abjadnya dengan huruf kapital. Contoh, A terkenal sebagai kota pahlawan. Nah, ini ada kata A. A itu apa? Kan kita tidak bisa menentukan A itu siapa. Jadi dia belum mempunyai nilai kebenaran. Kemudian 2X plus 1. Kita tidak tahu X-nya itu siapa. Diganti dengan angka berapa, tidak tahu ya. Sehingga kalimat itu belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, biar dia bisa diubah menjadi suatu pernyataan, maka harus diubah dulu. Misalnya A terkenal sebagai kota pahlawan. A itu kira-kira siapa? Oh ternyata kota Surabaya. Nah dia memiliki nilai kebenaran yaitu benar. Kalau diganti Malang, berarti Malang terkenal sebagai kota pahlawan. Salah ya. Nah ini agar bernilai benar, pernyataan benar, maka 2X plus 1 sama dengan 9 diganti dengan 5. Lanjut. Negasi atau ingkaran. Negasi itu lawan. Lawan, ingkaran, kebalikan, penyangkalan, peniadaan. Nah, sini sudah ada. Berarti benar, ingkaran atau negasi atau lawannya adalah salah. Salah, lawannya adalah benar. Pintar, lawannya tidak pintar. Biasanya negasi itu ditandai dengan kata tidak atau bukan ya. Lihat. Ini bukan, tidak. Nah, ingat, bukan, tidak. Nah, contoh, jika P adalah pernyataan, P4 adalah bilangan genap, berarti negasi P, negasi tandanya ini ya, seperti layar, negasi P4 bukan bilangan genap. Contoh yang kedua, P suatu pernyataan, Edi sedang belajar matematika, berarti negasinya Edi tidak sedang belajar matematika. Cukup ditambahkan kata bukan sama tidak. Ada yang ditanyakan hingga negasi ini? Nah, selanjutnya
Pernyataan majemuk. Nah, inti dari logika adalah pernyataan majemuk. Mulai dari pernyataan majemuk kita akan belajar tentang logika. Ada 4 pernyataan majemuk: konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, 4 ini sangat penting di dalam dunia pemrograman. Sekarang konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk. Maaf, ini kebalik. Pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Ingat, konjungsi itu dan. Dia dinyatakan dengan simbol P dan Q. V kebalik. Kalau V kan gini, nah itu V kebalik gini ya. P dan Q bacanya tetap. Nah, itu simbol dari konjungsi. Bacanya P dan Q. Nah, selain kalimat dan, biasanya dan itu bisa diganti dengan kemudian, lantas, lalu. Itu ya. Sekarang tabel kebenarannya. P itu selalu urutannya ini ya. Benar-benar, salah-salah. 2 kali benar, 2 kali salah. Q selang-seling, benar salah ya. Sekarang lihat kalimat di bawahnya. Konjungsi akan bernilai benar apabila kedua nah ini salah lagi, maaf, saya salah copy paste. Apabila kedua pernyataan itu adalah benar. Pernyataan itu benar berarti akan bernilai benar jika benar-benar. Nah ini benar-benar, maka kalimatnya benar. Benar-benar, maka hasil konjungsinya adalah benar. Selain itu otomatis hasilnya adalah salah. Ingat-ingat, konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar dan benar, maka hasilnya adalah benar. Ingat ya. Lanjut. Contoh, ini ada 2 contoh konjungsi. Yang pertama dulu, ini 10 tambah 5 adalah 15. Benar atau salah kalimat tersebut? Benar. 5 bilangan prima, apakah betul 5 prima? Benar. Ingat, konjungsi bernilai benar jika keduanya benar-benar dan benar, maka hasilnya benar. Otomatis ini kalimat yang pertama konjungsinya bernilai benar. Kalimat yang kedua, Kuala Lumpur berada di Malaysia. Benar. Bandung di Malaysia, betul atau salah? Salah. Nah, konjungsi bernilai benar jika benar. Karena ini keduanya berbeda, maka otomatis konjungsinya bernilai salah. Lanjut. Disjungsi. Nah, kebalikan dari konjungsi adalah disjung. Kebalikan ya, lawan. Atau kalau simbolnya tadi, kalau konjungsi dan, maka disjungsi adalah atau V. Tadi V terbalik, ini V ya. Bacanya simbolnya seperti ini. Dibaca P atau Q. Nah, kalau tadi konjungsi ini bernilai benar jika keduanya benar, maka disjungsi lawannya jika bernilai salah. Nah ini, lihat, salah maka salah, yang lainnya benar. Paham ya? Contohnya, Jakarta ibu kota Indonesia. Kalimat ini memiliki nilai kebenaran benar. Surabaya di Jawa Timur, benar atau benar, maka benar. Tetapi jika nanti ada soal benar atau salah, tetap benar ya. Karena disjungsi harus keduanya salah. Lanjut. Implikasi. Jika P, maka Q. Implikasi ditandai dengan simbol tanda panah ke kanan. Tanda panah hanya 1 panah, yaitu arah kanan, panah ke kanan. Bacanya jika P, maka Q.
Selain dibaca seperti itu bisa dibaca dengan yang lain ya. Jika P maka Q bisa. Kemudian P itu disebut anteseden, Q itu disebut konklusi atau konsekuen. Bisa juga dibaca Q syarat perlu bagi P utawa P syarat cukup bagi Q. Ada dua. Tapi yang sering umum yang ini saja ya. Jika P maka Q. Tabel kebenarannya. Nah, implikasi akan bernilai benar jika keduanya sama. Lihat. Benar-benar. Ini yang pertama ya, maaf. Kemudian salah-salah maka hasilnya benar. Dan jangan lupa salah maka benar, logikanya seperti ini. Jika kita melakukan kesalahan, kemudian kita perbaiki, maka hasilnya pasti akan benar. Logika bisa kita pelajari secara logis, secara nalar ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, terlalu pusing. Bu, saya harus menghafalkan tabel. Tidak. Dengan logika pun bisa. Benar atau benar, otomatis benar. Benar dan benar, otomatis benar. Salah kok sudah salah, berarti ya memang salah. Paham ya? Tetapi kalau ini salah maka salah, karena maka salah berarti kan jawabannya benar. Kalau ini otomatis seperti ini. Kalau nilai kebenarannya benar, berarti dia benar. Berarti benar maka benar, otomatis benar. Salah maka salah, berarti benar. Sudah salah kok dibetulkan, berarti ya jawabannya benar. Logikanya seperti itu. Saya. Contohnya, Denpasar ada di Pulau Bali, maka 4 kuadrat sama dengan 16. Denpasar di Pulau Bali itu benar. 4 kuadrat 16 juga benar. Benar maka benar, berarti hasilnya otomatis benar. Biimplikasi, biimpli. Nah, bi itu 2. Implikasi, kalau implikasi implikasi tadi panahnya hanya 1. Berarti kalau biimplikasi panahnya ada 2. Nah, itu ya. Bacanya jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Nah, P jika dan hanya jika Q. Simbolnya P, tanda panahnya 2, Q. Dia akan bernilai benar jika nilainya sama. Nah, lihat. Benar, maka dia adalah benar. Yang dilihat ini aja ya. Nih. Salah, maka hasilnya benar. Seperti dia katakanlah B kan 2, berarti keduanya harus bernilai sama. Maka dia bernilai benar. Benar berarti benar, salah jika dan hanya jika, salah berarti benar. Contohnya, 2 bilangan prima yang jika dan hanya jika 2 faktor 15. Sekarang, 2 bilangan prima betul tak salah? Oh, betul. 2 faktor 15 salah. Apakah biimplikasi ini bernilai benar atau salah? Sekarang lihat. Apakah ini bernilai sama? Tidak. Berarti otomatis jawabannya adalah salah. Lihat ya, salah. Log 10 itu 2, salah. Log 10 itu harusnya adalah 1, berarti salah. Jika dan hanya 3 tambah 5 kurang dari 6. 3 tambah 5 itu 8. 8 apakah kurang dari 6? Salah ya. Salah. Nah, nilainya sama, berarti otomatis jawabannya adalah benar. Kesimpulannya, konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Lawan dari konjungsi adalah disjungsi. Disjungsi otomatis akan salah. Nah, kebalikan ya. Jika keduanya salah, kebalikan. Impli bernilai benar jika di sini saya tulis 1. Dia akan bernilai salah jika anteseden benar, P-nya benar, Q-nya salah. Selain itu berarti jawabannya benar. Biimpli, B kan 2, berarti mempunyai 2 nilai kebenaran yang sama. Kedua pernyataannya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ingat-ingat, ini penting sekali, terutama kalian yang berkecimpung di pemrograman.
nilai kebenaran ini sangat penting, harus kalian pahami secara logis, tidak perlu dihafalkan, hanya perlu dipahami dan dinalar. Cukup sekian dari Ibu, kalian bisa bertanya nanti di kolom komentar Teams ya. Terima kasih Ibu akhiri. Untuk post test nanti Ibu kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.